Selamat datang di sesi kupas tuntas kali ini. Kita akan memecahkan sebuah misteri yang mungkin sering banget Anda alami. Kenapa sih ide-ide paling brilian justru muncul saat kita lagi nggak mikirin apa-apa? Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih Anda lagi pusing 7 keliling di depan laptop, buntu total, terus Anda tinggalin aja buat mandi atau jalan santai. Tiba-tiba, cereng, idenya muncul gitu aja. Familiar kan? Aneh kan kedengarannya? Tapi justru disitulah letak keajaibannya. Ini nih teka-teki yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Kenapa ya? Justru saat kita menyerah sejenak, solusinya malah datang sendiri. Oke, mari kita masuk ke penjelasannya. Ternyata fenomena ini bukan sulap bukan sihir loh. Ada namanya dalam dunia sains, dan ini bisa jadi bakal mengubah cara Anda menghadapi kebuntuan selamanya. Namanya adalah efek inkubasi. Jadi ini tuh sebuah proses di mana otak kita terus bekerja di belakang layar, bahkan saat kita lagi istirahat dari suatu masalah. Ini bukan konsep baru loh. Para psikolog kognitif udah lama banget meneliti hal ini. Penting banget buat dicatat nih. Ini bukan berarti Anda nyerah ya. Sama sekali bukan. Anda cuma ibaratnya ganti channel di otak Anda. Dari yang tadinya mode fokus super intens ke mode yang lebih rileks dan kreatif. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita pas kita lagi istirahat itu? Kok bisa tiba-tiba nemu jawaban? Nah, ada 3 mekanisme utama yang bekerja di baliknya. Yang pertama, ada yang namanya jaringan mode default. Anggap aja ini kayak mode autopilot kreatifnya otak kita. Jadi saat kita nggak lagi fokus sama satu tugas spesifik, jaringan ini langsung aktif. Dia mulai ngobrol sama bagian otak lain, nyambung-nyambungin memori lama, dan nemuin koneksi-koneksi baru yang nggak kepikiran pas kita lagi stres. Mekanisme kedua, ini nih yang ngejelasin kenapa mandi atau jalan-jalan itu manjur banget. Aktivitas kayak gini kan nggak butuh konsentrasi penuh ya. Nah ini ngebebasin kapasitas mental kita. Otak jadi lebih leluasa buat jalan-jalan, mikir lebih fleksibel, dan akhirnya nemuin hubungan-hubungan antar ide yang nggak biasa. Dan yang ketiga, ini soal keluar dari pemikiran yang kaku. Pernah ngerasa mental block? Kayak muter-muter di ide yang itu-itu aja? Nah, itu karena kita fokus terlalu lama. Dengan ambil jeda, kita seolah-olah meriset otak kita. Ini ngasih kesempatan buat ngeliat masalah dari sudut pandang yang fresh dan ngegabungin info lama dan baru dengan cara yang beda. Teorinya sih kedengeran keren ya, tapi ada buktinya nggak? Tentu ada. Kita lihat yuk sebuah eksperimen psikologi klasik yang benar-benar ngebuktiin keampuhan efek ini. Jadi, ceritanya para peneliti ngasih teka-teki yang susah banget ke sekelompok orang. Mereka dibagi 2. Kelompok A disuruh kerja terus-terusan, nggak boleh berhenti sampai ketemu jawabannya. Sementara kelompok B, setelah mentok, mereka disuruh istirahat dulu, ngelakuin aktivitas santai lain. Nah, coba lihat hasilnya. Beda banget kan? Kelompok A yang kerja non-stop, tingkat keberhasilannya cuma 55%. Tapi kelompok B yang dikasih jeda, tingkat keberhasilannya melonjak jadi 85%. Ini bukti nyata kalau istirahat itu bukan buang-buang waktu, tapi justru strategi jitu. Eksperimen ini jadi bukti yang kuat banget soal efek inkubasi. Jadi ingat ya, istirahat itu bukan tanda kemalasan. Justru itu adalah bagian penting dari proses kreatif dan pemecahan masalah yang efektif. Oke, jadi gimana cara kita menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau lain kali Anda merasa mentok, apa yang harus dilakukan? Gimana caranya mengaktifkan efek inkubasi ini secara sadar? Caranya gampang banget kok, ada 4 langkah. Pertama, fokus dulu sekuat tenaga sama masalahnya. Kumpulin semua data, pikirin semua kemungkinan. Kedua, begitu ngerasa buntu, stop. Tinggalkan sama sekali. Ketiga, lakuin kegiatan yang ringan, yang nggak butuh mikir keras. Jalan kaki, mandi, dengerin musik, apa aja. Keempat, biarin aja pikiran Anda ngelantur. Nanti juga koneksi-koneksi baru itu bakal muncul sendiri. Ada kutipan bagus yang bilang, seringkali ide-ide terbaik muncul ketika kita berhenti mencarinya. Nah, ini benar-benar merangkum semuanya. Kadang, jawaban itu datang justru saat kita berhenti terlalu ngotot bertanya. Nah, sekarang saya penasaran sama cerita Anda. Pasti pernah kan ngalamin efek inkubasi ini? Coba deh ceritain ide saat mandi versi Anda di kolom komentar. Siapa tahu cerita Anda bisa menginspirasi yang lain.